Audio Jungle. Audio Membran plasma. Membrane plasma disebut juga sebagai membran sel adalah suatu sistem membran lapisan terluar yang menjadi pembatas antara isi sel dari lingkungannya. Membran ini terletak pada sel hewan dan sel tumbuhan yang sangat tipis, hidup, dan sifatnya semi-permeabel. Adapun, penyusun dari membran plasma adalah lemak, lipid, dan protein, lipoprotein. Fungsinya, yakni sebagai pengatur pertukaran zat antara sitoplasma dengan larutan di luar sel, memberi bentuk pada sel, dan menyelenggarakan pertahanan mekanisme. 2. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan matriks atau zat seperti gel yang terletak dalam sel. Penyusun dari sitoplasma adalah partikel berupa material air dan protein. Fungsi utama dari sitoplasma adalah sebagai tempat berlangsungan reaksi metabolisme yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma juga memiliki peran untuk membantu dan memeriksa segala sesuatu yang terjadi di dalam sel, kecuali nukleus yang menjadi inti sel. 3. Nukleus atau disebut juga sebagai inti sel adalah salah satu organel yang terletak di pusat sel. Fungsinya sebagai pusat kegiatan yang ada di dalam sel. Dalam nukleus sendiri terdapat cairan inti, nukleoplasma, selaput inti, dan anak inti, nukleolus. 4. Ribosom. Ribosom merupakan struktur sel prokariotik yang berupa butiran dengan fungsi untuk memperbaiki protein. 5. Dinding sel. Dinding sel menjadi bagian terluar dari sebuah sel. Fungsinya, yakni sebagai struktur pelindung kedua setelah membran plasma. 6. Kapsul. Kapsul dapat dipahami sebagai struktur pelindung ketiga setelah membran plasma dan dinding sel. 7. Bulu rambut. Selanjutnya, bulu rambut yang memiliki fungsi sebagai alat perekat sel bakteri pada suatu permukaan dasar atau benda. 8. Flagel. Flagel disusun oleh mikrotubulus yang memiliki fungsi dalam membantu pergerakan sel. Misalnya, sel prokariotik yang dimiliki oleh bakteri dan ganggang hijau biru, Cyanobacteria. Sel memiliki semua perangkat dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan proses hidup. Sel dibagi menjadi dua jenis, yaitu sel prokariot seperti yang terdapat pada bakteri, dan sel eukariot yang dimiliki oleh hewan dan tumbuhan. Materi genetik, DNA, terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleoid, tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah nukleoid ini dengan bagian sel lainnya. Contoh sel prokariotik adalah bakteri dan ganggang biru yang termasuk Monera. Tujuan dari praktikum pengamatan mikroskopis sel prokariotik dari air kolam dan E. coli adalah mengamati dan mengidentifikasi sel prokariotik. Praktikum ini bertujuan untuk melihat secara langsung bentuk dan struktur sel prokariotik yang terdapat dalam air kolam dan bakteri E. coli. Dengan pengamatan mikroskopis,
diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai jenis bakteri yang mungkin ada dalam sampel air kolam. Asteris memahami perbedaan struktur sel prokariotik. Asteris praktikum ini memberikan kesempatan untuk membandingkan struktur sel prokariotik dari lingkungan yang berbeda, yaitu air kolam dan kultur murni E. coli. Asteris ini membantu dalam memahami variasi morfologi dan adaptasi sel prokariotik. Asteris meningkatkan keterampilan mikroskopis. Asteris praktikum ini melatih keterampilan dalam menggunakan mikroskop, termasuk persiapan sampel, pengaturan pencahayaan, dan fokus. Ini juga melatih kemampuan dalam mengamati dan mencatat hasil pengamatan secara akurat. Asteris aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Asteris pengamatan mikroskopis dari air kolam dapat memberikan informasi mengenai kualitas air. Asteris pengamatan E. coli dapat diaplikasikan dalam bidang kesehatan untuk mengetahui ada tidaknya bakteri E. coli pada makanan, minuman, dan lain-lain. Asteris memahami karakteristik makhluk hidup. Asteris dengan mengamati sel prokariotik, mahasiswa dapat memahami karakteristik dasar makhluk hidup seperti struktur sel, reproduksi, dan adaptasi. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pengalaman langsung dalam mempelajari dunia mikroskopis dan meningkatkan pemahaman tentang sel prokariotik. Berikut beberapa perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik dirangkum dari berbagai sumber. 1. Struktur sel. Perbedaan pertama ada pada struktur sel. Jika dilihat dari strukturnya, sel prokariotik memiliki struktur yang sederhana dan bersifat uniseluler. Sementara sel eukariotik memiliki struktur yang kompleks dan biasanya bersifat multiseluler. Sel prokariotik ini tidak memiliki inti sel, sedangkan sel eukariotik memiliki inti sel yang terpisah dari sitoplasma oleh membran inti. 2. Ukuran sel-sel prokariotik umumnya memiliki ukuran lebih kecil daripada sel eukariotik. Dikutip dari laman News Medical, sel prokariotik memiliki diameter sekitar 1 hingga 10 mikrometer, sedangkan sel eukariotik memiliki diameter sekitar 10 hingga 100 mikrometer. 3. Struktur DNA sel prokariotik tidak memiliki inti sel sehingga DNA mereka terletak di dalam nukleoid yang tidak berlapis membran. Di sisi lain, sel eukariotik memiliki inti sel yang terlindungi oleh membran nukleus, dan DNA mereka terletak di dalam kromosom. 4. Struktur membran. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik selanjutnya yaitu terlihat pada struktur membrannya. Sel prokariotik memiliki membran sel yang lebih sederhana dan terdiri dari satu lapisan fosfolipid. Sementara sel eukariotik memiliki membran sel yang lebih kompleks dan terdiri dari dua lapisan fosfolipid. 5. Struktur organel. Sel prokariotik tidak memiliki organel karena tidak memiliki membran inti atau membran lain yang membatasi ruang dalam sel. Sebaliknya, sel eukariotik memiliki berbagai organel termasuk membran inti, mitokondria, kloroplas, retikulum, endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan kloroplas pada sel tumbuhan. 6. Habitat sel prokariotik dapat bertahan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan ekstrim, seperti suhu tinggi, pH rendah, dan tekanan tinggi. Berbeda dengan sel eukariotik, ia memiliki kebutuhan lingkungan yang lebih spesifik. 7. Perkembangbiakan sel. Pada sel prokariotik, reproduksi dilakukan dengan cara pembelahan biner, di mana sel membelah menjadi dua sel anak yang identik secara genetik. Selain itu, sel prokariotik juga dapat melakukan reproduksi secara aseksual melalui proses seperti konjugasi, transduksi, dan transformasi. Sementara itu, pada sel eukariotik, reproduksi lebih kompleks karena ada banyak jenis sel yang harus direplikasi dan dipertahankan. Sel eukariotik dapat melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual pada eukariotik dapat dilakukan melalui pembelahan mitosis, di mana sel membelah menjadi dua sel anak yang identik secara genetik. Sementara pada reproduksi seksual, sel memerlukan proses pembelahan meiosis untuk membentuk sel-sel anak yang berbeda secara genetik. Pasukan penghuni neraka. Smile.
penghuni ini lah buronan. Ayo buronan. Kemesraan